Apa kabar? Pak. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan, sehat. Cium dulu, Pak. Oke, cipika-cipiki ini. Jadi 1 tahun lagi 80 ya, Pak? 1 tahun lagi 80. Puji Tuhan. Jadi sekarang sudah 79 tahun. 79 tahun. Bulan apa, Pak? 79 tahun 15 hari. Oh, baru? Iya. Waduh, happy birthday lagi. Saya akan lahir 31 Oktober. 31 Oktober. Makanya namanya Luther Zwingli. Oh, luar biasa. Kita say hello dulu, Pak. Halo, sahabat Lusindo. Hari ini spesial sekali karena bisa diberi kesempatan sama Tuhan ya ngobrol-ngobrol lah ya dengan seorang pendeta udah dikenal lah di mana-mana. Sejak saya kuliah di STT Jakarta, dulu namanya STT Jakarta, sekarang STFT Jakarta, nama beliau sudah berkibar lah begitu ya. Putri beliau juga di STFT ya, Pak ya? Di STT waktu itu ya. Waktu itu masih STT Jakarta. STT Jakarta. Oke, Bapak Pendeta tadi sudah disebut. Jadi kita sudah tahu sekarang LZ Rap. LZ-nya itu apa tadi, Pak? Luther Zwingli. Nah, karena tanggal itu, Pak? Karena tanggal 31 Oktober. Wah, luar biasa. Jadi orang tua Bapak sudah sangat tahu tentang... Saya tidak tahu Bapak saya itu dapat dari mana. Pokoknya dia kasih nama tanpa bertanya saya setuju apa enggak. Ya nggak bisa lah ya kan. Wah, ya. Tapi minimal beliau tahu tentang nama-nama itu. Pasti dia tanya ke pendeta. Oh, itu dia. Atau bisa juga terjadi pendeta yang kasih nama itu. Karena ada satu kebiasaan di kampung kita waktu itu. Kampung di mana, Pak? Kalau boleh. Waduh. Kampung saya sekarang namanya kabupatennya dimekarkan menjadi Kabupaten Maluku Barat Daya. Maluku Barat Daya. Oke, ada di satu dusun, dukuh atau apa namanya, Pak? Satu pulau kecil. Pulau kecil. Oh. Pulau itu namanya Pulau Dawelor. Dawelor. Wah, saya takut salah sebut. Iya. Dawelor ya, Pak. Dawelor. Saya bisa kirim petanya. Oh, gitu. Boleh. Iya. Nah, Bapak lahir di sana. Lahir sana. Tapi orang tua berarti memang sudah akrab dengan gereja, dengan... Oh, di kampung kami 100%. 100%. Lalu ke Jakarta, ceritanya gimana? Wah, itu jauh itu. Lama sekali ya, Pak? Lama sekali. Jadi saya lahir di sana 31 Oktober. Ya. Di desa kami itu cuma ada SR kelas 3. Oke. Jadi saya mesti setelah kelas 3 nyambung ke pulau yang lebih besar. Lebih besar. Di mana, Pak? Di Babar. Babar namanya. Pulau Babar. Pulau Babar. Oke. Itu bisa dicari di peta ya. Ya, baik. Nah, lanjut. Pulau Babar. Saya SD di situ, tamat SD di situ, SR masih namanya SR. Lalu kalau lanjut namanya apa, Pak? SMP atau SMP? Oh, SMP. SMP di? Saya SMP-nya di Tual. Waktu itu kabupaten kami Tual. Nah, adik bapak saya jadi guru di Tual. Jadi saya dikirim ke Tual. Oke. Tinggal sama beliau. Ya. Adik bapak tuh apa om ya, Pak? Om ya. Nah, sampai SMA, Pak. Kalau kami di sana namanya Bapak Bungsu. Bapak Bungsu. Jadi Bapak Bungsu lah tempat kita di Tual ya. Di Tual. Sampai SMA, Pak? Oh, enggak. Di Tual enggak ada SMA. Wah, luar biasa. Loncat lagi. Nanti di Tual saya kelas 1, kelas 2, saya pindah lagi ke kota yang namanya Dobo. Wow, Dobo. Saya pindah ke sana itu SMP kelas 2 dari Tual. Masih di Maluku Barat. Itu. Waktu itu Maluku Tenggara namanya. Maluku Tenggara. Kabupatennya Maluku Tenggara. Gitu. Nah. Saya di Dobo karena di sana ada kakak tertua dari ayah saya. Wah, luar biasa. Guru jemaat. Hubungannya erat ya. Guru jemaat. Ya. Wah, zaman itu ya, Pak. Zaman dulu itu. Zaman itu. Guru mengajar sekolah sekaligus menggembalakan jemaat. Oh iya. Lebih hebat dari pendeta itu. Iya, betul. Iya, Pak, betul. Karena memang ketersediaan tenaga memang pada saat itu ya, Pak, dan ya hebat. Tapi dia sudah banyak sakit-sakitan karena dia disiksa oleh Jepang. Waduh, berarti tahun berapa itu, Pak? Saya ke sana 1958. 58, ya. Saya ke Tual 1957. 57. Nah, dari Tual, Bapak langsung kuliah atau gimana, Pak?
dari Tual SMP dulu, SMP dari dulu. Tual ke Dobo. Oh, Dobo, oke. SMP. Dobo, dari Baru Dobo ke Ambon. Oh, itu dia. Ke Ambon Tahun berapa, Pak? 1962. 62. Oh, gitu. Jadi Bapak ini sekali ya, Pak. Apa itu ya? Nomaden. Kalau Israel ya, Pak. Kalau kami tinggal di kampung terus nggak bisa jadi apa-apa. Nggak bisa ya, Pak ya. Karena itu tadi cuma ada paling tinggi, paling top SR ya, Pak. Kelas 3. Kelas 3. Nah, di Ambon, Pak. Bapak tinggal langsung masuk asrama. Oh. Jadi begini. Ya, waktu itu sekolah teologi Ambon itu SMP tambah 5 tahun. SMP tambah 5 tahun. Oke, baik. Nah, gitu. Terus? Tapi non gelar. Oh. Jadi belum akademis lah. Belum ya, Pak ya? Ya. Terus Sinode GPM memutuskan angkatan 62 itu harus gelar, harus akademis. Itu pas angkatan Bapak? Enggak? Iya, pas angkatan saya. Jadi kami ini angkatan pertama. Angkatan pertama yang ada gelar? Yang ada gelar SMTH. SMTH? Sarjana Muda Teologi. Oh, itu dia. Oh, itu zaman itu ya, Pak? Zaman itu. Bapak berapa lama di Ambon? Ya, 6 tahun. 6 tahun. Lalu ke Jakarta langsung? Atau? Belum. Terus habis istilahnya 6 tahun selesai. Ditabiskan. SMTH itu? SMTH-nya itu ditabiskan jadi pendeta. Saya ditempatkan di kota Ternate. Oh, Bapak ke Ternate. Jadi pendeta jemaat sana. Pelayanan pertama berarti di Ternate. Pertama di kota Ternate. Tapi waktu itu saya pernah jelaskan di yang satu TV yang satu lagi bahwa teman-teman nanti lihat di TV dan link media yang lain. Kalau kami mau lebih yang agak berbeda ya, Pak ya soalnya. Ya, kita terus dulu. Lalu di situ dikatakan bahwa lulusan terbaik dari sarjana muda itu kan dikasih kesempatan untuk melengkapinya S1 di STT Jakarta. Bapak termasuk? Termasuk kami berdua, ada 2 orang. Ada 2 orang. Ya. Oke. Tapi harus ke jemaat dulu. Oh, kan Bapak sudah tadi Ya, waktu lulus SMP sekolah itu sudah ada janjinya seperti itu. Gitu. Berapa lama Bapak? 6 tahun. 6 tahun. Harusnya dulu rencana sih cuma 2 tahun. Betah ya, Pak? Nggak tahu, rupanya Sinode mungkin cari pengganti susah atau apa gitu. Oke. Mungkin ya. Berarti ke STT Jakarta 6 tahun plus 6 tahun berapa tuh, Pak? Tahun 1976. Saya di 1967 di saya lulus STT Jakarta 1976. 76, oke. Tapi saya ke Jakarta 1974. 74. Oh, gitu. Jadi, nah SMTH jadi apa tadi, Pak? STH begitu? Ya, ke STT Jakarta jadi STH. Setelah itu balik lagi, pernah balik atau harusnya? Oh. SK-nya udah keluar. Saya harus jadi rektor sekolah teologi GPM yang ada di Papua. Jadi bukan sekolah teologi di Ambon. Waktu itu GPM punya 2 sekolah teologi. Oh, ada di Papua, Pak? Ya, waktu itu ada klasis GPM yang ada di Papua. Sekarang udah otonom. Jadi GPI Papua. Oh, itu? Ya, itu. Oh, saya baru dengar, Pak. Minta maaf. Oh, dulu ada sekolah GPM di Papua. Oh, Fak-Fak. Karena itu adalah karena ada 3 klasis. Oh, 3 klasis. GPM yang di Papua Selatan. Ini tadi yang klasis apa itu tadi, Pak? Yang klasis Fak-Fak, klasis Babo, klasis Merauke. Kira-kira begitulah. Oke. Nah, langsung dipotong nih, Pak. Kembali ke Jakarta dan sekitarnya kapan, Pak? Saya nggak kembali. Oh. Jadi baru sudah SK keluar. Setelah lulus wisuda STT Jakarta, baru wisuda. SK udah keluar. Persetia minta ke GPM. Oh, itu dia cerita. Waktu itu ketua Persetia Pak Hiromi. Pak Hiromi, itu dosen kami juga. Iya. Beliau tanpa saya tahu mereka udah minta ke GPM agar saya menjadi waktu itu namanya sekretaris pelaksana Persetia. Sekretaris pelaksana. Jadi SK-nya dibatal, keluar lagi SK baru TUG. Disitulah mulai Bapak berkecimpung ya, Pak. Di Jakarta. Iya. Tapi sebenarnya sebelum jadi itu pun waktu kuliah pun saya sudah pendeta kan? Oh iya, sebelumnya itu tadi yang lulus SMTH itu ya. Sudah pendeta. Betul. Jadi saya anggota di sini mendaftar ke GPIB. GPIB. Dan waktu kami datang dari sana, Sinode GPM
memberi surat Surat. pengantar ke Sinode GPIB. Karena GPM tidak ada di Jakarta. Ya, Betul. memberi surat pengantar ke GPIB. GPIB bahwa ada 2 pendeta kami sedang studi di situ. Oke. Kalau mau dipakai, dimanfaatkan silakan. Oh, silakan. Gitu kira-kira. Yes. Jadi Bapak sekarang waktu itu menjadi pendeta di Jakarta dengan sebagai dari GPM ke GPIB. Nah, lanjutnya Pak. Ya, lalu di Persetia lah saya. Persetia ke PGI Pak, saya dengar. Di Persetia itu, lalu dalam salah satu sidang MPL PGI, waktu itu ketua Sinode GPM itu Dr. Rajawane, Niko Rajawane. Oh, Rajawane. Langsung satu malam beliau datang dari sidang itu langsung ke rumah saya, ke rumah dinas Persetia di Kelapa Gading. Sekarang kami sudah menyetujui, saya dipanggil Pak Lut ya, Pak Lut. Luther kan dipanggil. Bapak Pak Lut. Oke. Pak Lut ya, Pak. Pak Lut. Bukan Pak Raprap ya, Pak? Bukan. Kalau di sini baru dikenal Pak Raprap. Pak Raprap. Ya, kalau di Ambon Pak Lut. Pak Lut. Nama sayang ya, Pak. Nama kecil itu. Iya. Panggilan saya. Iya. Lalu di Pak Lut sekarang kita sudah setuju Bapak di Pak Lut ke PGI. Sebentar Pak, mundur. Yang Persetia itu Bapak bilang tadi kan rumah dinas di Kelapa Gading. Ya. Itu yang membuat Bapak di POU Kelapa Gading? Saya ikut mendirikan POU Kelapa Gading. Oh, itu dia. Waktu itu real estate itu masih belum ada listrik. Belum. Oh, belum ya Pak. Kami pakai aki. Tapi Bapak rumah sudah di daerah Kelapa Gading yang Persetia itu. Nah, terus Pak gimana? Gitu. Sejak itulah Bapak di Jakarta. Jadi saya itu Pak, yang waktu. Jadi awal kita dulu khotbah tidak jenaka atau itu kan Pak ya? Ya, tidak sebenarnya. Sebenarnya Biasa-biasa aja. Biasa. Terus? Jenakanya itu mulai dari ketika saya menjelang wisuda, terasa bahwa kelemahan saya itu di mata kuliah PAK. Pendidikan Agama Kristen kan. Ya. Karena itu saya memperkuatnya dengan mengajar di sekolah minggu. Gitu. Dulu di mana Pak sekolah minggu GPIB? Di Paulus. Karena memang waktu itu kita waktu Sinode GPM menulis surat ke Sinode GPIB bahwa ada 2 pendeta yang studi di sini silakan dipakai, dimanfaatkan. Lalu Sinode GPIB merekomendasikan ke GPIB Paulus. Jadi saya ngajar di situ ya. Lalu satu hari Minggu menjelang hari Minggu berikutnya saya tanya ke pengurus sekolah minggu di sana. Kurikulum sekolah minggu berikutnya apa gitu. Tuhan menciptakan alam semesta dengan hikmat gitu. Tuhan menciptakan alam semesta dengan hikmat. Oke. Kalau cuma menjelaskan Tuhan menciptakan alam semesta kan gampang. Hari pertama terang, hari kedua cakrawala dan seterusnya sampai hari ke-6. Ya Pak. Tapi kalau hikmat itu susah kan? Iya. Menjelaskan hikmat buat apalagi orang dewasa aja udah susah, apalagi buat anak kecil kan gitu. Ya. Tapi saya pingin lulus di situ juga. Sebab kalau nggak lulus itu saya nggak jadi cum laude gitu. Wah, puji Tuhan. Jadi Bapak akhirnya bisa lulus cum laude. Tapi di perbatasan. Tapi dengan tantangan dari sebuah cerita yang saya baca di buku itu. Ceritanya ada seorang pengembara, dia mengembara masuk hutan, keluar hutan, menyeberangi sungai yang ada buaya, dia nggak takut kan gitu. Cerita gitu kan anak-anak jadi tenang. Tertarik. Iya. Kalau langsung hari pertama terang kan mereka ngobrol sana, colek sini kan gitu. Bisa saya jewer satu. Lalu jadi ada pengembara. Dia nggak takut. Dia satu waktu lelah. Tidur beristirahat di bawah pohon beringin yang rimbun sekali. Lalu dia sambil beristirahat tengadah ke langit, ke atas ke pohon beringinnya. Lalu dia bilang Tuhan nggak adil. Masakan pohon beringin segede ini, buahnya kecil. Sebaliknya pohon semangka batangnya segini, buahnya besar. Oke. Dia bilang Tuhan nggak adil. Dia bilang begini, kalau gue jadi Tuhan, saya sebagai gue juga kan. Kalau gue jadi Tuhan, apa Tuhan bikin begitu kan? Bilang,
saya udah siap kan Ya. jawabnya. Begini, Tuhan bikin pohon beringin itu untuk orang berdaung, Ya. burung bersarang. Ya. Karena itu bukan buahnya yang penting, tapi rimbun daunnya yang penting. Oh, ya, Jadi ya, cerita ya. pemahaman Hikmatnya di situ ya, Pak ya? Secara sederhana buat seorang anak kecil kan, gitu. Lalu pohon semangka, buah semangka, kan? Iya. Bayangkan orang lapar dan haus bisa naik pohon beringin ambil buah semangka kan. Waduh, ya, ya. Nah, Terus? jadi pengembara ini Ya. dia melihat kenyataan pohon beringin dan pohon semangka itu dari sudut pandang dia. Hanya dari perspektifnya. Dia. Ya. Tapi dan karena itu dia tidak berhikmat. Wah, itu Tapi dia. kalau dia melihat dari sudut pandang Tuhan, Ya. dia akan mengerti mengapa Tuhan bikin begini Ya. dan Tuhan tidak bikin begitu. Iya, iya, iya. Jadi orang yang berhikmat, Ya. ini kalau saya khotbah di orang dewasa, saya Ya, akan tambahkan Ini kan, kalimat sampaikan. ini. Orang yang berhikmat ialah Ah. orang yang mampu memahami apapun realitas hidupnya dari sudut pandang Tuhan. Ya. Ya, ya, ya. Itu cerita pertama ya, Pak, Ya, untuk cerita pertama. Terus ada anak yang tanya lagi. Oh, ada yang tanya. Iya, ya, Kak, gimana dengan pohon duren kan gitu. saya tadinya jawab lancar, sekarang jawabnya terbata-bata gitu. Karena saya tidak siap. Tidak siap ya, Pak ya. Oke, ya. Terus saya bilang, Dek, Ah. Tuhan bikin pohon duren bukan untuk tempat orang bernaung. Karena buah duren itu buahnya besar, berduri, kalau Ya. udah matang jatuh sendiri. Betul. Gitu. Jadi kau tidak boleh berlindung di bawah pohon duren yang buahnya lagi matang-matang. Ya, ya, ya. Dia bilang, iya Kak, tapi kalau ada hujan lebat, nggak ada pohon lain lagi gitu, Iya, pohon duren yang iya, matang iya. kan. Gitu. Bagaimana? Iya, iya. Gimana kan? Ah, Gitu. ah. Dia bilang, nah itulah yang orang dewasa bilang, kau sekarang menghadapi problem. Ada problem yang kau harus hadapi. Dan kita harus bisa tanggulangi ya, dan Pak ya. kamu harus bisa menyelesaikannya dengan hikmat. Iya, Gitu. iya. Bisa memahami mengapa Tuhan bikin begini dan Tuhan tidak bikin begitu. Iya. Tapi juga supaya kita bertindak mengikuti Iya, iya, iya. apa yang kita pahami itu kan. Iya, gitu. iya. Wah, tuh Ya. luar biasa. Nah, setelah itu Bapak baru dia tanya lagi, iya Kak, tapi saya tanya. kalau bagaimana? Jadi bagaimana kalau hujan lebat saya harus berlindung situ? Ya kau harus menyelesaikan masalahmu. Iya, iya, iya. Ya caranya gimana ya? Saya langsung aja dapat inspirasi. Ah. Kalau kau harus berlindung di bawah pohon duren yang buahnya lagi matang-matang, pakai helm. Luar langsung biasa. bilang, ayo nyanyi yuk, Iya, nyanyi iya. yuk. Itu dia. Takutnya nanti dia tanya lagi. Dulu kan dapat helm dari mana kan saya tambah repot. Padahal di tengah hutan ya, Pak. Aduh. Ceritanya gitu saya lulus di mata kuliah itu Ya, ya. dan bisa cum laude. Puji Tuhan, luar biasa ya, Pak. Ya, ya. Nah, baru Bapak Sejak saat itu ya. ilustrasi yang lucu itu sepertinya mulai tumbuh gitu ya, tumbuh. Iya, iya, iya. Sehingga saya mulai selalu mencari ilustrasi, Menggunakan ilustrasi dalam Wah. khotbah. ya. Dan Nah. saya selalu membaca banyak buku-buku ilustrasi, Ya. tapi kalau yang pas Nah. saya modifikasi sehingga menjadi lucu gitu. Oh, jadi Bapak tidak langsung plek gitu ya, Pak ya? ya. Tidak sekedar apa ya, taruh langsung. Cara penyajiannya juga. Cara penyajiannya juga. Ya. Aduh, terima kasih, Pak. Ya, ya. Saya pernah baca apa persamaan firman Tuhan dan sabun. Firman Tuhan dan Sabun. apa, Pak? Pembersih atau Dua-duanya membersihkan. dua-duanya membersihkan. Terus, Pak? Tapi ya, ada prakondisi. Oh. Sabun itu bisa membersihkan, tapi dia mesti apply dikenakan. Anda kotor, sabunnya tetap di kamar mandi, Anda bersih nggak gitu. Oh, alah. Bisa jadi. Iya. Gitu juga firman Allah. Firman Allah. Membersihkan hidup kita. Tapi kalau kita tidak aplikasikan ke Dalam diri kita, kita nggak bersih. Gitu. Oh, Saya puji itu Tuhan. contoh. Jadi saya baca di buku itu begitu saja kan. Ya, ya, Persamaannya apa. Ya. Tapi menyajikannya dengan cara yang Ya, aplikatif. aplikatif. Lebih sedikit lucu-lucu gitu. Aduh. Misalnya tadi itu kan kalau sabunnya tetap di kamar mandi, kamu di tempat tidur kamu bersih enggak? Gitu kan. Iya. Misalnya itu nggak ada di buku itu. Ya. Gitu. Itu kita olah sendiri, Pak ya.
apa namanya itu. Sabun dan firman Tuhan. Kan itu saya baca. Oh Baca ya di ya. buku, ada buku ilustrasi. Ya, tapi bagus itu Pak. Tidak akan lekang dimakan waktu Iya. Pak. Karena manusia kan selalu Iya. mandi istilahnya, Iya, iya. membersihkan Iya. hati juga. Apalagi Pak, yang tentang apa yang lebih dalam misalnya apa ya Pak? Misalnya yang apa tadi ya, bersyukur. Oh tadi. bersyukur. Nah, gimana Pak? Bersyukur. Ah. Saya pernah baca sebuah buku, Ya, buku renungan harian. renungan Dia harian. bilang kita seringkali hanya bersyukur Ah, mengingat ayat yang berkata 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. segala hal. Tapi buku itu bilang ada ayat yang lain, Oke. Efesus 5 ayat 20, Oh, mengucap syukur ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. atas Jadi ada segala dua hal, sesuatu. mengucap syukur dalam segala hal, Dalam segala hal. dan mengucap syukur atas Segala segala sesuatu. sesuatu. Wah, ini saya sendiri belajar lagi nih. Wah, gimana Pak? Gimana Pak? Beda. Beda ya Pak? Saya bilang, Ah. saya waktu saya baca buku itu bilang beda, lalu Iya. jelaskan perbedaannya. Iya, iya. Tapi ketika saya khotbah pakai ilustrasi itu, Ya, kebetulan temanya juga tentang mengucap syukur. juga. Ya. Oke. Kalau Jadi Bapak nggak pernah ngambil tema yang lepas-lepas gitu ya lepas Pak? dari Asal comot nggak Pak ya? asal comot, enggak. Oh. Harus ilustrasinya harus pas dengan yang dihotbahkan, Puji dengan, Tuhan. dengan isi Ya, khotbah itu. ya, menguatkan, Ya, mendukung gitu ya, dan Pak. membuat orang mudah mengingat itu Ah, kan. Nah, itu tadi ceritanya gimana Pak? Jadi saya bilang mengucap syukur dalam segala hal, kan gitu. Hal dalam, kan dalam itu berarti kita berada di dalam. Kan? Dalam. Di dalam. Dalam. Sebuah keadaan, Betul. kan? Sebuah betul, hal, kan? Betul. Nah, Betul. jadi hal susah, hal senang, Ya. hal sakit, hal sehat, Luar hal biasa. cukup, hal kurang, Ya, kan? ya, gitu. ya. Tapi mengucap syukur atas segala sesuatu, artinya ada sesuatu itu kita mengucap syukur atas benda itu. Sesuatu. Ya, sesuatu. Jadi dan sesuatu itu kan terus ada sesuatu ya Pak? Sesuatu ya benda lah. Kan? Benda. Oke. Paling tidak benda kan gitu. Betul. Nah, jadi mengucap syukur atas sebuah benda sekecil apapun kita harus bersyukur. Jadi misalnya seringkali kalau kita dapat 1.000, 1.000. misalnya dikasih 1.000, Sulit kita sulit. lewat aja Pak ya. Lewat aja kita nggak anggap bersyukur. kecil kan gitu. Iya. Tapi kalau kita dikasih 1.000.000 baru. Ya. Lalu saya pakai ilustrasi, ada om saya di kampung saya. Apa itu Pak? Tentang apa? Om saya itu Ah, kalau apa? Om saya itu ada dari ibu ya. iya. Ada dari ibu. Kalau di sana panggil om berarti ada dari ibu. Ada dari ibu kandung ya Pak? Ya, ibu Oke. kandung. Itu panggil ibu. Om. Om. Oh. Tapi kalau ada dari bapak, kami panggil bapak bungsu atau bapak tengah atau bapak apa gitu. Oh, gitu ya Pak? Ya. Oh gitu. Jadi anak kalau om itu dari dari ibu, ya. kalau bapak bungsu dari bapak. Dari bapak. Oke. Ya. Ya, gimana Pak? Ada yang apa? Hikmat Jadi dari beliau? om saya itu kalau orang bertamu ke rumahnya, Ya. dia kasih keluar teh misalnya ya, dia kasih Ah. keluar teh gitu. Biasanya kalau kita bertamu ke rumah orang, tuan rumah kasih keluar teh, tamunya nunggu kan, siapa tahu ada pisang goreng menyusul, ada roti menyusul. Kalau di kampung saya itu, Nih, saya dikasih ini nih tuh. lalu om saya bilang maaf ya, ini teh berani. Teh berani, Pak? berani. Artinya teh itu berani keluar sendiri menghadapi tamu. Teh itu berani. Ini teh berani kalau ini Pak. Berani. Nggak ada temannya. Nggak ada temannya. Kalau tehnya tidak berani, Tidak berani. penakut, dia mesti ajak teman. Waduh, ilmu lagi nih. Dia- Ada pisang goreng, Pisang goreng, ada singkong, roti, ada singkong. roti. Nah. Ya. Oh, itu Kalau di kampung kami susah dapat roti, jadi ada singkong goreng, Singkong goreng. apa, Ya. Kacang mungkin ya, pisang Pak. goreng. Pisang goreng. Oh, Ya, ya. gitu. Itu tehnya penakut. tehnya penakut. Nah, bagian tadi apa maksudnya Pak itu dengan? Ya, jadi kita mengucap syukur bukan hanya keadaan apapun kan, Iya. tapi apapun yang kita terima. Amin. Puji Tuhan. Jadi saya pernah dalam khotbah saya bilang, ketika Anda masih ngontrak pun Anda harus bersyukur. Apalagi Iya. punya rumah sendiri. Iya. Ketika Anda masih dapat motor pun harus bersyukur. Iya. Ya, anak sekarang juga kan kalau punya rumah harus kredit ya Pak ya. Kredit, cicil. Nggak mungkin dapat rumah Ya. sekarang, ya kan Pak? Kalau nggak kredit. Bahwa Anda masih bisa cicil aja udah syukur.
bahwa hanya untuk bisa kita sering cicil pun Kecil masih sudah bersyukur. Itu bersyukur. Harus bersyukur gitu. ya, ya. Terima kasih Pak. Ya. Wah ini ya luar biasa. Jadi apa tadi Pak? Bukan sekedar Segala sesuatu. Oke. Itu ilustrasi yang saya pakai itu ceritanya om saya itu. Ya, bersyukur atas segala hal. Dalam bersyukur dalam. Kalau- Dalamnya ya Pak ya. Kalau 1 Tesalonika kan bersyukur, mengucap syukurlah dalam bersyukurlah dalam segala hal. Ya, itu biasa. Kalau Efesus mengucap syukur atas segala sesuatu. Atas gasat. Wow. Ya. Apalagi Pak? Lidah. Oh, lidah. Ya. Ada apa dengan lidah Pak? Nah, ketika saya berkhotbah tentang Yakobus 3 tentang lidah kan, Saya pindah sini Pak. Ya. Boleh ya Pak ya, biar Ya. ini. Gimana Pak? Soal lidah? tentang lidah. Lalu saya bilang lidah, kata Yakobus, lidah itu kecil, tapi siapa menguasai lidah sebenarnya dia menguasai seluruh tubuhnya. Betul. Karena lidah itu seperti api yang kecil bisa membakar hutan yang Hutan. besar. Kemudi. Seperti kemudi kapal yang kecil, Pada dia bisa perahu yang menggulung besar. kapal yang besar Betul. sekalipun di tengah badai yang kencang kan. Betul. Gitu. Nah begitu juga lidah. Ah. Jadi dosa karena lidah. Elai memberi judul kepada perikop itu kan dosa karena lidah. Dosa karena lidah, betul. Nah, cuma surat Yakobus tidak menyebut dosa karena lidah itu bagaimana gitu. Apa? Oh jenisnya. iya. Wah, Bapak sangat kritis. Iya, bagus. Saya tanya ke pendengar, jemaat. Kira-kira menurut kalian dosa karena lidah itu apa? Kan gitu. Ya, Harus ada yang jawab, Pak. ada yang nyeletuk dari belakang. Bapak aja jawab. Nanti setelah selesai ibadah, saya tanya, dekati dia, tanya, kenapa kau jawab begitu? Ya kan Bapak yang lebih siap, ngapain kita yang jawab. Iya. Tapi kenapa? Gimana Pak? Tentang dosa lidah ini dosa gimana? karena lidah itu satu, bohong. Bohong. Sekali berbohong. Jadi dibuat-buat, membuat sesuatu yang Bohong tidak ada itu- ya Pak ya? Bohong itu bohong itu gimana? sesuatu yang tidak ada, kita mengarangnya seolah menjadi ada. Sesuatu yang tidak ada, Ya. mengarangnya tidak ada. Oke, Bohong. kedua Pak, Berkaitan dengan bohong itu gosip. gosip. Oke. Gosip dengan bohong itu bedanya kira-kira begini. Bohong itu nggak ada apa-apa tapi bisa dibikin seolah terjadi apa-apa. Apa-apa, gitu. betul. Kalau gosip itu ada sesuatu, Iya. tapi ditambah-tambahkan gitu. Bumbu-bumbunya, Bumbunya jadi itu. bias Ya. lebih ya, ada deviasinya ya. Gitu. Gimana? Terus tentang ini Pak? Nah, lalu saya bilang gosip itu, tahu nggak tukang gosip itu punya dua password. Dua password. Password. Satu, kalau dia datang, udah dengar belum? Tahu nggak? Itu hati-hati. Kemungkinan tukang gosip. Iya, Karena belum tentu tukang gosip. Oke. Karena mungkin saya dia mau kasih tahu si A sakit atau si Ya, B ada gini, informasi. kan, ada informasi. Iya. Tapi kalau yang ditanya bilang belum apa sih? Apa sih? Bisa keluarlah ketika password kedua keluar. Kedua. Itu pasti tukang gosip. Password kedua apa? Dia bilang, Pak? jangan bilang-bilang ya. Kalau jangan dibilang-bilang berarti pasti tukang gosip. Gosip. Tapi dibilang-bilangin terus. Terus kemana? Jangan Dan bilang lagi. Jangan sambil- bilang siapa-siapa. Sambil dibilang-bilang ditambahin bumbunya. Wah, itu gosip. Ya, Itu gosip, dosa ya. lidah. Yang dosa ketiga Ada lagi, Pak? Oh, lidah tiga. lidah adalah kata-kata kotor. Itu dia. Oke. Ya. Ada orang yang mengatakan memakai ilustrasi mulut kita itu seperti toilet ya. Oh, oke. Tapi saya nggak pakai itu. Nggak pakai. Ya. Saya pakai hanya mengatakan Bapak tetap Memilih, ya. memilih. ada punya waktu, ada retreat, ada buku acara. Lalu di situ ada renungan tentang lidah. Di PGI, waktu retreat. Ya, Oke, retreat. gimana Pak? Lalu di situ ada nasihat yang mengatakan begini, rongga mulut kita ini kecil, Ya. tapi seisi kebun binatang Ragunan bisa muat gitu. Bayangkan lahan kebun binatang Ragunan butuh lahan berhektar-hektar untuk Berhektar-hektar. menampung semua hewan kan. Hewan. Tapi semua hewan itu Mulut cukup ini. ditampung di rongga mulut kita ini. Plus kata-kata Ya, yang lain yang yang lain-lain itu. negatif, yang kotor. Dan Ya. semua hewan itu terikat pada sebuah tiang yang namanya Oke. lidah. Namanya lidah. Jadi ada orang suka memutuskan tali. Oh. Jadi Itulah. ketika putus talinya, binatang itu meloncat keluar. Aduh. Jadi ketika ibu ngatain orang kan, Ah. monyet lo,
saat itulah Kita- tali monyet putus. Keluarlah si monyet Keluarlah si itu. monyet. Ya, ya. Nah, ada orang Ah. senangnya itu, favoritnya itu memutuskan semua tali pada waktu yang sama. Wah, Dia jadi memutuskan semuanya semua keluar. gitu. Ya, ya, Gitu. ya, 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 ya. Dan itu yang Dosa ketiga dari dosa lidah. dosa lidah. Oke. Dosa keempat adalah menyebut nama Tuhan sembarangan. Oke. Oh ya, ya. Dan itu di hukum Taurat ada ya, Pak ya? Ada. Iya, 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 iya. Dan dalam khotbah saya juga saya singgung. Ah, Dulu kami di Ambon sebelum kerusuhan itu, Ah. oh itu orang Ambon kalau ngomong itu selalu Tuang Allah, Tuang Isa gitu. betul. Tuang Allah, Tuang Isa. Bisa. Ya, ya, ya. Sehingga waktu masih kuliah, dosen kami bertanya, Ah, apa yang paling murah di pasar Ambon? bukan Kami bukan, jawab ikan. bukan sembako ya, Pak. Kami ya? jawab ikan cakalang. Cakalang, kan. betul. Ada yang jawab sagu, kan. Oh ya, ya, ya. Dia bilang enggak. Yang paling murah di pasar Ambon lah nama Tuhan Allah, Tuhan Isa gitu. Wah, Itu sebelum kerusuhan. sebelum kerusuhan ya, Pak? Sejak kerusuhan itu mereka kayaknya bertobat semua. Oh, Kalau orang menyebut itu kemudian dia kena serangan dari pihak sebelah itu. Oh, gitu waktu ya, itu, Pak ya? ada begitu sehingga mereka takut semua. Ya, Sepertinya ya, ya. begitu. Ya, Saya ya. nggak hadir tapi saya dengar cerita. dia cerita. Ya, ya. Itu pelajaran ya, Pak. Pelajaran, Kehidupan, ya. kenyataan. Ya. Ya. Jadi Bapak tidak hanya seorang pendeta rap-rap, tidak hanya ambil dari buku, Ya. tidak hanya Justru dari, bukan dari buku, dari pengalaman hidup juga. Pengalaman hidup juga. Ya. Ya, ya. Atau yang dialami oleh orang Yang dialami lain. orang lain. Kita ambil, kita buat itu menjadi Memang bagian. dalam buku-buku khotbah dikatakan kalau kita mau mengikuti pengalaman orang lain, kita mesti minta izin dari Ya, orang betul, itu dulu. betul, Ya. betul. Nah, bagian berikutnya perjalanan Bapak kan sebentar lagi 80 tahun ya, Pak. Iya, iya. Ya. Pak juga happy birthday Ya. Pak Raf yang kami hormati, kasihi. 80 nanti Tuhan beri pada kita perjalanan yang sudah ini, kira-kira ke depan gimana Pak untuk Bapak memasuki? Oh, saya dari kecil saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan ada di Jakarta. Tidak pernah membayangkan. Tanda petik ya, orang sekampung saya Ya. yang mungkin pertama kali punya agak populer lah Oh, di oke. Jakarta di Famous. Oh iya, iya. saya. Oh, dari kampung ya, Dari Pak? kampung saya. Ada om-om saya yang polisi, Ah, ya. tapi paling tinggi kapten. Kapten. Ya. Ya. Tapi mereka tidak, karena polisi ya, mereka tidak terlalu terkenal Iya, di iya, mana. Iya. Seperti Pak Lucindo bilang tadi, saya itu karena itu dikenal di banyak Iya. gereja kan. Iya. Karena PGI, Karena PGI, Persetia, Setia ya. lalu juga BPK apa, Gunung Mulia. BPK Gunung Mulia. Iya. Ya. Nah, kalau ke depan gimana Pak? Bapak Jadi melihat? jadi sejak dari kecil itu saya dididik oleh ayah ibu saya, biarlah mereka tidak pakai kalimat seperti ini, tapi yang saya rumuskan itu biarlah hidup mengalir aja. Hidup mengalir. Kami di kampung itu serba terbatas ya, kampung kami itu sangat Iya, terbatas. iya, Jadi iya. orang itu hidupnya mengalir aja begitu. Mengalir aja ya Pak. Ada, itu kan banyak juga digunakan. Ya. Tapi Tapi buat saya bukan cuma hidup mengalir. ada dinya lebihnya. Apa Pak? Saya punya katakanlah filosofi hidup saya Ya, itu, filosofi hidup. arung jeram. Ada rakit dengan sejumlah orang di atas. Betul, rakitnya betul, itu. betul. Sama-sama. Lalu mereka mengarungi sungai itu kan. Apa maknanya Pak? Iya. Raf? Rakit itu atau perahu itu tidak bisa keluar dari sungai dan Tidak bisa. dia digerakkan oleh air itu. Dia mengalir mengikuti air itu. Gitu. Ya. Itu hidup kita. Tuhan membuat seolah-olah hidup kita ini mengalir saja kan. Mengalir. Di alirannya Tuhan gitu Betul, ya. betul. Tapi Tidak bisa keluar dari tidak bisa situ. keluar dari situ. Tapi Pak, Tapi ada bagian kita. oh iya. Ada kita harus bisa mengendalikan rakit itu. Iya. Oke, Pak Raf. Terima kasih. Memberkati Pak. Mari Pak. Oke. Wah, ini rumahnya. Yes. Wah, indah sekali. Suka pohon juga ya Pak?
Suka merawat pohon. Oh ya, kalau pohon saya yang ngurus. Oh, pohon Bapak yang ngurus? Pohon-pohon saya. Ini semua? Iya, Rumput-rumput juga, Pak? iya. Wah, ada Ah, saudara yang suka merawat tapi tanam di mana apa yang ditanam saya. Bapak? Waduh, luar biasa. Ye, Pak Rarok, terima kasih Pak ya. Ya, Pak. Pamit ya Pak. Mari sama. Ya, Oke, Pak. ya, ya. Oke. Sampai ketemu lagi, Pak Sampai Rarok. ketemu. Tuhan berkati. Ya.